Baiklah semuanya, Saya tahu banyak orang di pihak konservatif, orang-orang yang patriotik atau nasionalis. Mereka sering merasa kesal dengan orang-orang seperti saya, Tommy Robinson. Dan ada begitu banyak orang lain yang merupakan nasionalis budaya atau tradisionalis yang berjuang untuk peradaban Barat. Mereka sering bertanya-tanya mengapa kami mendukung orang Yahudi. Kenapa? Karena Anda tahu ada segmen besar di pihak konservatif yang tidak suka Israel. Dan kemudian akibatnya mereka mulai membenci orang Yahudi. Dan kemudian mereka mulai membenci kami karena mendukung orang Yahudi. Karena mereka bilang, jika Anda setia pada Australia atau jika Anda seorang patriot Inggris, lalu kenapa Anda mendahulukan Israel? Pertama-tama, kami tidak mendahulukan Israel. Kami memang mendukung Israel. Dan kemudian, karena itu, kami mendukung orang Yahudi. Karena kami tahu bahwa mereka sedang diserang oleh pihak yang sama dengan kami, kita memiliki musuh bersama. Itu adalah Islam. Atau jika saya ingin lebih aman, maka Islamisme. Itu perbedaan tanpa perbedaan yang nyata. Kita tahu kemanapun orang-orang ini pergi, para Islamis, dan sekali lagi, tidak ada perbedaan. Saya hanya mengatakannya untuk berjaga-jaga saja. Para Islamis membenci orang Yahudi. Dan orang-orang Yahudi selalu menjadi target pertama mereka karena mereka melihatnya sebagai pihak yang lemah. Jumlah mereka selalu lebih sedikit. Mereka tidak dikenal karena kekerasan. Mereka tidak dikenal karena membentuk geng dan dunia kriminal bawah tanah yang penuh kekerasan. Mereka memang tidak dikenal seperti itu. Dan inilah alasan mengapa mereka menjadi sasaran empuk. Mereka selalu menjadi yang pertama diserang. Kita telah melihat itu di Melbourne. Kita telah melihat itu di Sydney, Bondi Massacre. Kita telah melihat itu di London dalam skala yang sulit dipahami oleh orang biasa. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana seseorang bisa tinggal di Inggris. Lihat ini. Ini adalah video terbaru dari Inggris yang baru saja beredar. Ini Sunderland. Lihat ini. Para pria migran yang berkeliaran saling menyerang dengan parang di siang bolong di depan mata dunia. Untungnya tidak ada satupun orang Inggris di sini. Baik korban maupun pelakunya bukan orang Inggris. Tapi ini terjadi di siang bolong. Lihat ini. Tidak heran kamu tidak melihat siapapun di latar belakang. Tidak ada orang di sekitar. Apa yang terjadi? Ini dibuat, direkayasa. Mereka melakukannya dengan sengaja. Keadaannya semakin buruk setiap hari. Lihat ini. Aku tidak tahu apakah ini. Apa-apaan ini? Itu hal yang sama. Lihat mereka. Mereka saling menyerang satu sama lain. Lihat wanita itu yang hanya berdiri di sana. Lihat ini. Mereka saling menyerang satu sama lain. Nusuk, nusuk. Maaf, saya tidak bisa memutar seluruh videonya untukmu. Apa yang seharusnya kamu lakukan? Partai politik terpecah-pecah. Kecuali seluruh negeri memilih dengan benar, saya semakin kecewa dengan demokrasi parlementer kita. Saya pikir demokrasi Amerika dalam keadaan seperti ini, atau ya dalam keadaan yang dihadapkan dunia kepada mereka selama 250 tahun terakhir, telah berjalan dengan baik. Amandemen kedua, hak untuk memiliki dan membawa senjata, kebebasan berbicara, perlindungan konstitusional. Ketentuan-ketentuan itu dimasukkan ke dalam konstitusi mereka hampir 250 tahun yang lalu, sebelum era internet, radio, dan televisi. Beberapa orang mempertanyakan hal itu. Saya sendiri kadang merasa frustrasi karena Anda harus memberikan kebebasan yang sama kepada musuh Anda. Dan kita telah melihat apa yang terjadi. Orang-orang ini membakar bendera Amerika. Mereka menghina Amerika, konstitusi Amerika, dan cara hidup orang Amerika. Tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka dilindungi oleh konstitusi. Jadi kadang saya berkata, lakukan sesuatu untuk mengatasinya. Biarkan saya menjadi Stalin selama sehari. Bercanda. Tentu saja saya berbicara secara hiperbolis. Atau mungkin tidak. Tapi entah kenapa, sepertinya model demokrasi Amerika lebih cocok untuk menghadapi kekacauan seperti ini. Karena sistem dua partai, kamu bisa memilih ke kiri atau ke kanan. Tapi ketika kamu memilih ke kanan, yang kamu butuhkan hanyalah meyakinkan 5 atau 6 juta orang. 5 atau 10 juta orang.
dengan asumsi bahwa itu akan berujung pada suara elektoral. Lalu kamu bisa mendapatkan kemenangan besar. Kamu bisa meraih kemenangan yang menentukan, seperti yang didapatkan Trump di pemilu 2024. Sekarang, saya tidak tahu bagaimana hasilnya di pemilu setelah nanti. Mungkin tidak terlalu baik untuk Partai Republik, tapi setidaknya dia punya 2 tahun yang solid dan baik, dan kita melihat apa yang bisa dia lakukan dengan kekuatan itu. Dia punya mandat politik yang jelas untuk mendeportasi migran ilegal, dan dia melakukannya semaksimal mungkin, meskipun semua demokrat kiri itu ribut. Mereka tidak bisa menghentikannya. Jadi menurut saya, model Amerika mungkin adalah model yang terbaik. Saya agak khawatir tentang Australia. Ya, kami memiliki sistem 2 partai, tapi seperti di Inggris, saya pikir kami akan menjadi sistem multipartai, mungkin sistem 4 partai. Partai Buruh dan Partai Hijau, One Nation, serta Partai Nasional dan Partai Liberal yang dikenal sebagai koalisi. Ketika ada begitu banyak koki, pasti masakannya akan rusak. Ngomong-ngomong, alasan saya membuat video ini adalah untuk menunjukkan betapa buruknya Inggris. Lihatlah video baru ini. Inilah alasan mengapa kami mendukung orang-orang Yahudi, karena mereka sangat rentan. Mereka adalah salah satu kelompok orang paling cerdas di dunia. Mereka telah dianiaya selama berabad-abad. Mereka sebenarnya telah dianiaya selama 2 milenium sebenarnya, sejak Vespasianus mengusir mereka. Jadi mereka telah hidup tanpa negara, dan itulah sebabnya mereka menjadi sasaran yang paling mudah. Sekarang, bahkan di barat, lihatlah video ini. Video ini baru saja keluar. Seorang muslim radikal sebenarnya bukan muslim radikal, hanya seorang muslim biasa. Dia hanya melihat seorang pria Yahudi yang penampilannya jelas Yahudi. Dia mendekatinya. Dan dia menyerangnya. Halo! Dia naik sepeda, dia melihat seorang pria Yahudi dan dia mendatanginya. Saya hanya sedang bekerja. Hah? Sedang bekerja jalan? Sedang bekerja? Aku tidak mengganggumu. Apa yang kamu lakukan, Randy? Apa yang kamu lakukan, Randy? Kamu sedang direkam dan kamu sedang diawasi oleh banyak orang. Apa yang kamu lakukan? Apa aku pernah melakukan sesuatu padamu? Apa aku pernah melakukan sesuatu padamu? Apa yang kamu lakukan? Randy, Bob, apa yang kamu lakukan? Randy? Ya ampun, aku berharap bisa bertemu dengannya. Aku akan memastikan dia mengunjungi dokter gigi. Aku bukan pembunuh bayi. Apa yang kamu lakukan, Randy? Kamu pembunuh bayi. Aku tidak tahu berapa umur orang Yahudi ini. Suaranya lebih muda tapi. Orang Yahudi entah kenapa memang tidak melawan. Mereka adalah orang-orang yang sangat beradab. Mereka sudah lupa cara bertarung. Orang ini, lihat saja, dia kecil, giginya sudah ada yang hilang. Aku bisa mengalahkannya bahkan lewat layar. Dan aku tidak bilang kalau aku ini petarung profesional. Aku bukan. Tapi lihat dia. Bob, kau pikir aku main-main sama Bob? Aku bisa patahkan rahangmu. Dasar brengsek kecil, bajingan kecil. Ya, kau habisi dia. Kamu beko ya? Aku mau bilang, aku belum pernah membunuh anak-anak. Tapi kalau kamu terus ngoceh, mungkin akan ada pembunuhan dan korbannya bukan aku. Bob, siapa yang pegang kamera? Akan kupecahkan rahangmu. Kalau kamu nggak jaga barang berhargamu, kamu bunuh anak-anakmu di Panatan. Ya, kamu bunuh anak-anakmu di Paris. Aku punya. No. Kamu bajingan sialan. Jangan pikir kamu bisa datang ke Palatin. Aku akan hancurkan rahangmu. Kalian 30 orang Yahudi sialan. Jangan buat dia pingsan. Jangan lakukan itu. Buka pintunya. Jangan. Ya, kamu benar-benar kotor. Apa yang seharusnya kita lakukan, teman-teman? Apa yang harus kita lakukan ketika ini terjadi secara besar-besaran? Ini terjadi hampir setiap minggu. Baru beberapa minggu yang lalu, ambulans Yahudi dibakar. Awalnya mereka bilang, oh pasti orang Yahudi sendiri yang melakukannya. Ternyata pelakunya adalah warga Inggris keturunan Pakistan. Salah satu dari mereka bahkan bukan warga Inggris keturunan Pakistan. Dia baru saja datang dari Pakistan belum lama ini. Kita telah melihat serangan bom api terhadap restoran-restoran Yahudi di Melbourne dan Sydney, juga bisnis mereka. Saya bisa mengingat setidaknya selusin insiden yang langsung terlintas di kepala saya. Saya yakin pasti ada setidaknya 50 atau 60 sejak 2023. Ingat ini? Ini terjadi di London. Ini terjadi tepat setelah 7 Oktober. Bajingan dasar brengsek kecil.
Dan polisi Metropolitan London mengatakan bahwa, ya kami tidak bisa berbuat apa-apa. Ya tidak bisa berbuat apa-apa tentang itu. Karena mereka hanya menggunakan kata-kata. Oke? Tidak, saya tidak mendukung perilaku ini. Jelas perilaku orang ini, tapi orang ini langsung ditangkap. Orang gila yang tidak waras ini langsung ditangkap. Aku membunuh. I kill. Aku membunuh. Aku membunuh. Jadi dia jelas terlihat mabuk, tidak stabil. Pria berusia 50-80 tahun. Sudah ditangkap. Itulah yang dia lakukan di sebuah masjid. Jelas saya tidak menyarankan itu. Itu patut dikutuk. Tapi dia ditangkap hanya karena ledakan emosi saat mabuk. Orang-orang itu, rombongan muslim itu, muslim biasa, mengatakan putri-putri Yahudi, putri-putri mereka, saudari-saudari mereka tidak masalah. Kia 2 tingkat, penegakan hukum 2 standar. Saya rasa itu benar-benar terjadi pada masa Rishi Sunak. Ini benar-benar masa-masa yang suram. Dan sepertinya keadaan akan terus memburuk sebelum menjadi lebih baik jika memang akan menjadi lebih baik.